Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang soal kimia PAT yang ada di LKS ya. Jadi mohon disimak baik-baik. Untuk yang pertama yaitu mengenai eh, larutan elektrolit dan non elektrolit ya. Jadi kalau misalkan di sini kita lihat ada pernyataan bahwasanya eh, ada 3 gelas beker ya, ada X, Y, dan Z. Untuk pernyataan yang pertama, katanya zat dalam gelas beker X menghasilkan nyala lampu paling terang. Kita coba bedah satu-satu. Kalau semisal si X, katanya di sini ada lelehan asam klorida. Kita tahu kalau misalkan HCl atau asam klorida itu merupakan jenis senyawa kovalen polar ya. Kalau misalkan dia dalam bentuk lelehan, maka dia itu tergolong non-elektrolit. Terus, kalau misalkan yang poin A, kalau dia non-elektrolit, berarti lampunya tidak akan menyala. Jadi, salah. Lanjut untuk yang B, yaitu urutan kekuatan daya hantar listrik ketiga zat tersebut. Katanya Z paling kecil, X paling besar. Sedangkan tadi X saja udah non ya. Kita coba satu lagi. Y. Katanya di sini asam klorida dalam air. Asam klorida jadi polar, air juga polar. Polar bertemu polar berarti sama ya, dia bisa larut. Larut dan dia itu tergolong elektrolit. Terus yang Z, asam klorida dalam benzen. Asam klorida itu polar, benzennya itu adalah non-polar. Jadi kalau misalkan seperti ini ada perbedaan polar, maka dia tidak bisa larut. Maka dari itu dia disebut non-elektrolit. Jadi untuk poin yang B itu juga salah. Untuk yang C, ketiga zat dalam gelas beker menghasilkan gelembung. Nah, yang menghasilkan itu yang hanya elektrolit saja ya. Jadi cuma si Y. Yang C juga kurang betul. Terus yang D, zat dalam gelas beker Y menghasilkan nyala paling redup. Loh, nyala lebih redup ya timbang Z. Padahal Z itu kan tadi non ya, jelas salah. Terus yang E itu apa? Zat dalam gelas beker Y menghasilkan gelembung, sedangkan yang X tidak menghasilkan gelembung. Iya, betul. Jadi jawabannya yang E. Begitu. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Ini soalnya mempertanyakan tentang larutan yang menghantarkan listrik paling baik jika konsentrasinya itu diabaikan, gitu ya. Jadi kita harus mengetahui masing-masing eh, hasil ion dari kelima opsi ini. Ada amonium hidroksida yang pertama. Amonium hidroksida itu adalah NH4OH. Terus ini itu merupakan basa lemah ya, basa lemah. Terus yang kedua itu ada kalium iodida, Ki, ada asam etanoat. Asam etanoat itu adalah nama lainnya dari apa ini? Nah, ini adalah cuka ya, nama lainnya adalah asam etanoat. Terus ada asam sulfat, ini jelas tahu ya, H2SO4. Dan yang terakhir ada propanol. Propanol itu adalah salah satu jenis alkohol ya. Jadi penulisannya 7OH. Karena ada ol-olnya ya, jadi belakang biasanya identik dengan OH. Tapi untuk etanoat ini si cuka beda ya. Dia bukan merupakan alkohol. Langsung kita lanjutkan. Jadi kalau misalkan seperti ini, kita itu harus mencari yang namanya eh, jumlah ionnya ya. Untuk mengetahui jumlah ion, jadi dia itu harus dibuat ionnya dulu. Kita harus memecah ini sebagai ion, terus kita bisa menggunakan rumus. Bentar. Jumlah ion itu 1 N-1 kali alfa. Nah, alfa inilah yang nantinya bisa diketahui dari jenisnya dia. Kalau misalkan dia merupakan lemah,
Berarti apa? Kalau lemah, alfanya itu kurang dari 1 ya. Kalau misalkan eh, dia itu merupakan basa atau asam kuat, maka alfanya itu sama dengan 1 dan seterusnya seperti itu. Kalau seperti ini kita berarti harus membuat ion satu persatu dulu ya. Untuk yang A dulu ada amonium hidroksida NH4OH. Kalau kita buat ion maka jadinya NH plus, NH4 plus dan OH min. Nah, kalau seperti ini dia itu termasuk apa? Ya, basa lemah. Kalau basa lemah berarti nanti dia alfanya kurang dari 1. Kalau seperti ini, jumlah dari ionnya itu kita tuliskan N sama dengan 2 ya. Karena di sini ada 2 jenis ion di sini. Nah, terus setelah seperti ini kita masukkan rumusnya. Katanya tadi 1 plus N-nya tadi 2 ya. 2 min 1 kali alfa. Jadinya berapa? Jadi 1 alfa. Ya enggak? 1 plus alfa. Nah, seperti ini. Terus lanjut yang B. B itu ada kalium iodida, Ki. Kalau Ki berarti bagaimana? Jadinya iya K plus dan I min. Berapa N-nya? N-nya juga 2 ya. Jadi kalau misalkan kita tuliskan karena Ki ini merupakan jenis elektrolit kuat ya. Jadi nanti alfanya itu sama dengan 1. Jadi kalau seperti ini kita tuliskan 2 min 1 alfanya 1. Iya, jadi berapa ini? Jadinya 2. Ya apa enggak? Terus lanjut, yang C itu ada etanoat. Ini berarti kita plus H plus. Jadi dia itu bukan basa ya, meskipun belakangnya itu ada OH-nya, tapi kita pakainya H saja, karena dia merupakan jelas ya tadi ya, asam etanoat. Jadi yang keluar duluan itu H plusnya gitu. N-nya berapa? N-nya juga tetap 2. Kalau seperti ini berarti asam etanoat ini adalah asam lemah ya. Otomatis hasilnya juga sama seperti yang nomor pertama, si awalan itu ya, amonium hidroksida. Jadi 1 plus alfa. Yang D sekarang sulfat. Nah, kita tahu ya kalau misalkan asam sulfat itu dia pasti adalah asam yang kuat. Betul. Ini 2 kali ya. 2 kali jadi SO4 2 min. Nah, terus setelah ini karena asam sulfat ini adalah asam yang kuat, maka dia pasti elektrolitnya juga kuat. Jadi kalau misalkan seperti ini, N-nya sama dengan 3. Terus 1 plus 3 min berapa? 1 kali 1. Jadi hasilnya adalah 3 ya. 2 sama 1, 3. Oke. Terus yang terakhir ada propanol. Nah, propanol ini kita tuliskan C2H7OH. Gini ya. Kalau misal dia itu dalam bentuk alkohol seperti ini dan turunannya, dia itu tidak bisa mengion ya. Jadi dia itu adalah organik. Jadi akan tetap seperti ini. Lalu bagaimana Bu? Ya langsung aja, dia tidak bereaksi. Jadi kalau kita lihat dari A, B, C, dan D, yang paling baik bisa menghantarkan arus listrik adalah yang D. Betul, karena ada 3. Seperti itu. Baik, selanjutnya itu adalah yang nomor 3. Nomor 3 di sini ada tabel ya, ada data mengenai larutan HF dan juga larutan KF. Terus berdasarkan data di atas kita bisa menyimpulkan bagaimana. Nah, kita lihat dulu ya. Untuk HF perlu diketahui ya, HF itu saya pakai warna apa ini? Saya pakai warna hitam. Kalau HF, saya
tulis di sebelah sini ya. Aduh, ya nggak apa-apa. HF. Ini ya. Kalau HF ini merupakan senyawa kovalen. Dia adalah senyawa kovalen. Nah, kalau misalkan si KF ini adalah ionik. Tahu ya perbedaannya ya? Kalau ionik sama kovalen, KF itu ionik. Nah, terus kalau misalkan si AHF ini, dia itu termasuk asam lemah ya. Jadi termasuk asam lemah. Asam lemah. Lemah. Kalau dia asam lemah berarti iya, pasti dia kan eh, tidak sempurna, ionisasinya tidak sempurna ya. Dan juga nanti nyalanya juga tidak terlalu terang. Terus kalau KF ini, KF itu merupakan garam ya, jadi bukan asam atau basa, tapi dia adalah garam. Garam inilah yang bersifat dia itu bisa terionisasi sempurna. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini dia nyalanya akan terang seperti itu. Kalau kita aplikasikan ke pernyataan di opsi pertama, kedua senyawa tersebut terionisasi sebagian dalam air. Nah, tentu saja tidak ya, karena si KF ini akan benar-benar sempurna, larut sempurna. Jadi yang A itu kurang betul. Terus yang B, senyawa yang mudah larut dalam air bersifat elektrolit kuat. Tidak semua ya, tidak semua yang larut dalam air itu bisa merupakan elektrolit kuat. Contohnya si HF ini juga bisa terlarut dalam air, namun dia itu termasuknya elektrolit yang lemah. Jadi bukan. Terus yang C, semua larutan senyawa fluorida merupakan elektrolit lemah. Kalau misalkan senyawa fluorida elektrolit lemah itu tidak juga ya. Tidak juga, senyawa fluorida merupakan elektrolit lemah, tidak juga. Terus kalau misalkan jumlah ion dalam KF lebih banyak daripada larutan HF, ini juga, ini masuk karena tadi katanya HF itu kan asam lemah, sedangkan KF ini bisa terlarut sempurna, berarti si KF-nya pasti lebih banyak terionisasi daripada si HF. Ini betul. Terus yang kelima, daya hantar listrik larutan HF lebih baik daripada KF. Tentu saja bukan ya? Iya, tentu saja bukan, karena di sini nyalanya itu dia redup, sedangkan si KF itu terang. Pasti lebih bagus si KF. Jadi jawabannya yang D. Oke, selanjutnya yang nomor 3 ya. Jadi untuk yang nomor 3 ini katanya ada kristal barium klorida tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kristalnya ya. Sedangkan larutan barium klorida dapat menghantarkan arus listrik. Kesimpulan yang benar bagaimana? Untuk langkah pertama kita harus mengetahui ya, apa sih barium klorida itu? Barium klorida berarti adalah Ba sama klorida. Klorida apa? Cl. Nah, apa cukup seperti ini? Enggak, barium itu adalah 2+ ya. Jadi di sini BaCl2. Terus kalau kita bedah, barium ini adalah golongan logam. Klor itu adalah golongan non-logam. Jadi kalau logam sama non-logam hasilnya apa? Hasilnya adalah senyawa ionik. Nah, kalau misalkan kita lihat di opsi yang pertama, katanya barium klorida merupakan senyawa kovalen polar. Tentu saja bukan ya? Iya, harusnya ionik. Terus, barium klorida bersifat isolator dalam saat dilarutkan dalam air. Kalau misalkan dia dalam bentuk padat atau kristal, dia itu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ya, karena ionnya tidak bisa bergerak ya. Jadi kalau misalkan seperti ini dia tidak bisa menjadikan isolator. Jadi bukan. Terus yang C, kristal barium klorida mempunyai ion-ion yang bergerak bebas. Tadi kan ya, kristal. Kalau kristal itu kan ya udah nggak bisa menghantarkan arus listrik, otomatis tidak ada yang bergerak ionnya. Jadi bukan.
Terus yang D, dalam bentuk larutan, barium klorida menyerap ion positif dan ion negatif dari air. Tentu tidak ya. Kalau misalkan seperti ini, dia itu hanya eh, menghantarkan. Ya, jadi tidak menyerap seperti ini, tidak. Jadi bukan juga. Terus yang E, ion dalam kristal barium klorida tidak dapat bergerak bebas. Sedangkan ion dalam larutan, nah betul ya, kalau kristal dia tidak dapat bergerak, kalau misalkan dalam bentuk ion dia itu tentu bisa bergerak bebas. Jadi jawabannya yang E. Lanjut untuk yang nomor 5. Nomor 5 ini ada atom bergaris bawah yang memiliki biloks paling tinggi. Nah, biloks lagi ya. Kita bertemu biloks, kita coba satu-satu. Ada C60 katanya. Nah, kalau seperti ini, kita lihat yang C, yang di garis bawah yang C aja ya. Kalau yang di garis bawah yang C, berarti dia itu adalah apa? Ya, unsur yang sendiri. Kalau sendirian, meskipun di sini ada angkanya ya, meskipun dia ada angkanya, tapi dia tetap sendiri. Jadi, nanti biloksnya tetap 0. Terus yang B, ada silikon, nah gini, Si. Kalau seperti ini dia dalam bentuk poliatom ya. Kalau dalam bentuk poliatom bagaimana coba? Masih ingat apa enggak? Oksigennya jadinya 6. Ya kan? Oksigennya min 6. Terus di sini dikurangi 2 menjadi sini jadinya plus 4. Oke, jawabannya yang plus 4. Terus yang C ada C2O4 2 min. Ini juga dalam bentuk poliatom. Kita cari satu-satu ya. Yang C-nya berapa? O dulu. O-nya berarti min 8. Terus lawannya kurangi 2 plus 6 dibagi 2 jadinya plus 3. Ya, plus 3. Terus yang D, saya tulis sini deh. Yang D ada Mg3N2. Yang di garis bawahnya adalah yang N. Nah, kalau Mg itu berapa? Mg itu muatannya 2 plus ya. Jadi kalau misalkan Mg-nya ini 2 plus, terus bentar, ini pointer saya mana ya? Nah, ini. Mg3 berarti jadinya plus 6, ya kan? Plus 6 lawannya min 6, terus dibagi 2 jadinya min 3. Lanjut yang E, NH4OH. Ini sering banget ya. N-nya berapa? Ini jawabannya bagaimana? Kalau seperti ini kita pecah dulu, jangan langsung terabas ya. Dipecah dulu, karena ini kebanyakan. NH4 plus sama OH min. Cukup yang di NH4 saja yang kita perhatikan. Jadi hanya berapa? Hanya totalnya ada 4 plus 4. Lawannya min 4, ada muatan plus jadi min 3. Jawabannya yang N adalah min 3. Ini ya, N ini ya, jangan yang ya cuma ini nih. Jadi seperti ini. Tadi yang ditanyakan yang paling tinggi yang mana? Berarti kalau yang paling tinggi jawabannya yang iya, yang B. Jawabannya yang B. Lanjut, yang nomor 6. Disajikan beberapa spesies kimia. Pasangan spesies yang mempunyai atom oksigen dengan bilangan oksidasi sama ditunjukkan oleh angka berapa? Kalau seperti ini, berarti kita harus ya tetap mencari satu-satu ya. Ya, tapi kita fokusnya hanya di atom oksigen saja. Nah, oksigen ya. Kalau seperti ini, kita cari yang pertama dulu. Ada O2. O2 biloksnya berapa? Iya, karena dia sendiri ya. O-nya jadi pasti 0. Terus kalau yang H2O2, bagaimana oksigennya? Oksigennya berarti totalnya plus
Benar-benar kalau seperti ini ya. Oh iya lupa. Kalau ini dalam bentuk peroksida ya. Jadi kalau misalkan ini kita cari hanya dulu. Hanya berarti plus 2 lawannya min 2 dibagi 2. Min 2 bagi 2 min 1. Iya, terus lanjut yang 3. Yang nomor 3 itu ada MgO. MgO, Mg-nya itu adalah, benar, MgO. Mg-nya itu adalah plus 2, lawannya min 2. Jadi min 2. Terus yang nomor 4 ada ozon. Kalau ozon ini juga dalam bentuk sendiri ya. Jadi tetap 0. Kalau ada KO2, nah K-nya itu plus 1. Di lawannya min 1. Dibagi 2. Jadi min setengah. Kalau seperti ini, berarti pasangan yang mempunyai oksidasi yang sama yang mana? Iya, berarti jawabannya yang B, 1 dan 4 karena sama-sama 0. Jawabannya yang B. Baik, kita lanjut ke yang nomor 7 ya. Jadi untuk nomor 7 ini ada kalsium tiosulfat yang direaksikan dengan asam bromida menghasilkan belerang. Nah, terus katanya zat yang mengalami reaksi disproporsionasi. Disproporsionasi ini adalah nama lain dari autoredox. Kalau kalian bingung, masih ingat autoredox itu apa? Ya, autoredox itu adalah satu zat yang bisa mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus. Berarti kalau misalkan seperti itu, kita harus menuliskan ulang ya. Untuk mengetahui dia reduksi atau oksidasi, kita harus menuliskan ulang si reaksinya. Ada kalsium tiosulfat direaksikan dengan asam bromida menghasilkan kalium bromida sama kalium apa kalsium nih? Oh, kalium ya. Sorry. Salah ya ini. Terus ada sulfur sama sulfida dan ada air juga. Kita cek satu-satu ya. Ini totalnya adalah ini adalah totalnya min 6. Min 6 terus yang dipakai min 2. Ini min plus 2, ini plus 1. Sisanya berarti plus 4, sininya min 2. Plus 2, sorry. Terus HBr itu hanya plus 1. Bromida itu juga min 1. KBr juga plus 1, min 1. S-nya itu 0. Nah, kalau yang ini S2 ya ini ya. SO2 berarti min 6, min 2, min 4, min 2. Terus di sininya berarti plus 4. Yang ini min 2, min 1, plus 1, plus 2. Ini ya. Yang dipakai yang atas. Terus kita lihat mana yang terjadi reduksi dan oksidasi. Kaliumnya bukan kalsium ya, kalium. Ini salah ini. Kaliumnya itu min 1, plus 1 sama plus 1. Berarti sama ya. Sama. Untuk sulfurnya di sini ada plus 2 menjadi 0. Kalau dari plus 2 menjadi 0 berarti naik apa turun? Iya, ini turun ya. Kalau turun namanya reduksi. Di sini reduksi. Terus lihat lagi oksigen. Oksigennya di sini ada min 2. Min 2 tetap ya. Terus ada satu lagi S ya. S-nya ini ada plus 2 sama plus 4. Nah, berarti yang plus 4 ini juga 2 kali ya berarti ya. Nah, jadi dari plus 2 sama plus 4 itu oksidasi. Nah, berarti yang mengalami autoredox itu adalah yang ini ya. Yang sini. Kita cek dulu A, B, C, D. Belerang karena mengalami perubahan bilox dari plus 2 menjadi 0 dan plus 4. Ya udah jawabannya yang ini ya. Langsung dapat. Plus 2 menjadi 0 dan plus 4. Seperti itu. Oke. Baik, untuk yang nomor 8 kita lanjutkan.
Mana ini pointer saya? Bentar. Pakai merah lagi. Reaksi redoks yang mempunyai oksidator berupa gas oksigen. Nah, berarti kita harus mencari oksidator ya, bukan reaksi oksidasi, tapi dia bakal menjadi reduksinya. Oke, kita coba dari A. Ada CO2 menjadi C dan oksigen. Di sini O-nya 0, 0. Terus sininya berarti min 2, sini plus 4. Ini ya. Kalau begini berarti dari 4 ke 0, dari 4 ke 0 berarti turun ya, reduksi. Terus kalau misalkan dari min 2 ke 0 juga berarti oksidasi, bukan oksidatornya, berarti masih salah. Yang B, KO2 K plus O2, polanya sama ya. Iya, polanya sama dan oksigennya ini pasti akan menjadi tetap mengalami reduksi, berarti mengalami oksidasi, berarti bukan. Terus yang C, 2F2 plus O2 menjadi 2OF2. Gini ya. F-nya 0, oksigennya 0. Terus kalau dalam seperti ini, kalau kalian bertemu F ya, pasti dia itu min 1. Min 1 jadinya plus 2. Loh Bu, kok oksigennya jadi plus 2? Iya, kalau kalian bertemu dengan F ya, ingat, F ini agak-agak istimewa. Jadi kalau begini, F-nya itu akan mengalami reduksi, ya kan? Terus oksigennya tetap mengalami oksidasi. Masih belum betul. Yang D ada 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Ini 0, 0, min 2 plus 1. Dari 0 ke min 2. Ini turun ya. Ini turun. Kalau turun berarti reduksi. Ini oksigennya. Ini hidrogennya itu jadi oksidasi. Kalau reduksi berarti dia adalah oksidator. Ya, berarti jawabannya yang D. Lanjut untuk nomor 9, yaitu ciri-ciri reaksi oksidasi dalam tabel berikut. Nah, kalau kita cek di sini, oksidasi. Untuk yang pertama ada oksigen. Oh, ini konsep biloks ya. Ada oksigen, ada elektron, ada biloks. Kalau begini, reaksi oksidasi itu ditandai dengan adanya peningkatan oksigen ya. Jadi nanti dia akan bertambah. Kalau oksidasi itu dia akan oksigennya itu ini deh, oksigennya itu akan bertambah ya. Terus terjadi pelepasan elektron. Nah, elektron lepas. Terus apa lagi? Terus ada kenaikan biloks, jelas ya. Kalau misalkan biloksnya naik berarti ya kenaikan biloks. Terus yang terakhir untuk hidrogennya, kalau dia dalam bentuk oksigen pasti dia ada pelepasan hidrogen. Kalau kita cek satu-satu di sini, oksigennya berkurang, udah salah ya? Iya, harusnya kan dia nambah. Ini berkurang juga bukan. Terus apalagi ini bertambah. Oke, kita lihat dulu bertambah. Elektronnya lepas berarti berkurang. Oke, kalau misalkan biloksnya naik, iya betul. Terus hidrogennya harusnya lepas. Kalau lepas berarti iya kurang. Ini yang betul, ini yang salah nih. Terus lanjut lagi bertambah, berkurang, bertambah, berkurang. Nah betul. Tadi yang D yang betul. Kita pakai ini ya, aturan yang ini. Kita lihat seperti itu. Lanjut untuk yang nomor 10. Spesies yang bertindak sebagai oksidator dan hasil oksidasi berturut-turut adalah, kita tulis ulang dulu, ada PbO plus H2 menjadi Pb plus H2O. Kita cari satu-satu dulu.
Oksigen min 2, lawannya plus 2, hidrogen 0, Pb 0, min 2 plus 1. Sudah dapat. Kita coba cari mana yang oksidator. Kalau oksidator berarti kita cari yang reduksinya. Ya, cari dari awal dulu. Pb-nya itu plus 2, jadi 0. Naik apa turun? Iya, turun. Jadi inilah reduksinya. Terus oh langsung aja ya kalau seperti ini udah langsung dapat. Berarti uh, oksidatornya itu adalah si Pb ini, terus hasilnya itu adalah Pb. Iya, jawabannya yang C. Hasilnya itu yang sebelah kanan, yang oksidatornya atau pelakunya itu ada yang sebelah kiri. Jawabannya yang C.